Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya, terdengar. Baik. Pada kesempatan kali ini insyaallah tersisa satu bab lagi dari rangkaian bab-bab tawabi, yaitu bab badal, di mana Al-Imam An-Nahas rahimahullah ta'ala berkata, i'lam annal badala yajri ala ma qablahu minal i'rab kama yajri an-na'tu. Ketahuilah bahwasanya badal itu berlaku padanya i'rab kata sebelumnya sebagaimana na'at. Di sini beliau menerangkan bahwasanya badal itu sebagaimana tawabi yang lain mengikuti i'rab matbu'nya, mengikuti i'rab kata yang diikutinya. Apa matbu' dari badal? Yaitu mubdal. Ya, matbu' dari badal itu adalah mubdal. Badal artinya adalah yang menggantikan, sedangkan mubdal adalah yang digantikan. Maka maksud dari ucapan beliau ma qablahu itu adalah mubdal. Kemudian mengapa beliau menyamakan badal dengan na'at? Beliau mengucapkan kama yajrin na'tu, sebagaimana hal ini berlaku pada na'at. Mengapa beliau tidak samakan badal ini dengan ataf atau taukid? Alasannya yang pertama adalah karena fungsi badal itu sebagaimana na'at, yakni menjelaskan matbu'nya, Dan hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengucapkan fa innal badala mithlun na'ti fa innahu yubayyinu ma qablahu wa yuwaddihuhu wa yutimmuhu. Sesungguhnya badal itu seperti na'at karena ia menjelaskan kata sebelumnya dan menyempurnakannya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena badal dan na'at itu tidak membutuhkan huruf tertentu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ataf itu memiliki huruf yang disebut dengan huruful atfi, dan taukid juga memiliki huruf yang disebut dengan hurufut taukid. Sedangkan na'at dan badal itu tidak memiliki huruf. Nah, ini adalah kesamaan badal dengan na'at. Kemudian pada kalimat berikutnya, penulis di sini ingin menyampaikan perbedaan antara keduanya. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya badal itu mirip dengan na'at, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ada sisi perbedaan antara badal dengan na'at. Beliau mengatakan wa yajuzu badalul ma'rifati minal ma'rifah
wan nakirati minan nakirah, wal ma'rifati minan nakirah, wan nakirati minal ma'rifah, kullu dzalika jaiz. Kata beliau, badal ma'rifah itu bisa menggantikan mubdal yang ma'rifah. Dan yang nakirah bisa menggantikan yang nakirah. Kemudian yang ma'rifah bisa menggantikan yang nakirah. Dan yang nakirah bisa menggantikan yang ma'rifah. Semua ini boleh di dalam badal. Sehingga seakan-akan di sini penulis ingin membedakan antara badal dan na'at. Ya, di mana pada bab na'at Al-Imam An-Nahas pernah menyebutkan wa in kana ma'rifatan fana'tuhu ma'rifatun wa in kana nakiratan fana'tuhu nakiratun. Jika man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Jika man'utnya ini nakirah, maka na'atnya harus nakirah. Adapun di dalam badal maka tidak berlaku aturan seperti itu. Yakni dia lebih bebas sebebas-bebasnya, sehingga beliau mengatakan kullu dzalika jaiz, bahwasanya semuanya ini boleh. Boleh sama-sama ma'rifah, boleh sama-sama nakirah, boleh salah satu ma'rifah, salah satu nakirah, atau kebalikannya. Yang terpenting apa? I'rabnya sama. Yang terpenting i'rabnya sama. Kemudian beliau memberikan contoh, taqulu min dzalika ja'ani akhuka Zaidun. Rafa'atal akhu bi fi'lihi wa rafa'ata Zaidun li'annahu badalun minal akh. Contohnya, di mana kamu mengatakan ja'ani akhuka Zaidun, saudaramu yaitu Zaid mendatangiku. Kamu rafa'kan lafaz akhuka oleh fi'ilnya yaitu ja'a, karena ia adalah fa'il. Dan kamu rafa'kan Zaid karena apa? Karena ia adalah badal dari akhuka. Maka amilnya adalah amil ma'nawi. Wa hadza badalul ma'rifati minal ma'rifah. Kata beliau, ini adalah contoh untuk badal ma'rifah dari ma'rifah. Di mana akhuka itu adalah ma'rifah. Dia isim ma'rifah karena dia mudhaf kepada dhamir. Kemudian Zaidun juga ma'rifah karena ia adalah isim alam. Berikutnya wa mithluhu marartu bi rajulin Zaidin wa hadza badalul ma'rifati minan nakirah. Contoh lainnya, kata beliau, aku berpapasan dengan seseorang, marartu bi rajulin Zaidin, yaitu Zaid. Nah, ini adalah contoh untuk badalul ma'rifah minan nakirah. Kita lihat rajulin, ia nakirah, dia isim nakirah. Kemudian Zaidin, dia ma'rifah karena dia adalah isim alam. Ya, dan yang terpenting kita lihat keduanya sama-sama majrur. Ya, rajulin bi rajulin, dia majrur karena ada huruf ba. Kemudian Zaidin, dia majrur karena ia adalah badal. Karena dia adalah badal. Kemudian berikutnya wa marartu bi akhika rajulin salihin. Ya, silakan dikoreksi di sini. Di matan yang antum sekalian sedang pegang, di sana dibaca marfu. Yang betul adalah majrur. Marartu bi akhika rajulin salihin. Wa hadza badalun nakirati minal ma'rifah. Contoh lainnya, marartu bi akhika, aku berpapasan dengan saudaramu. Rajulin salihin, yaitu lelaki yang soleh. Ya, harap perhatikan di sini untuk contoh badalun nakirah minal ma'rifah. Beliau menambahkan na'at ya pada badalnya, yaitu lafaz salih. Lafaz apa? Salihin. Dan ini sebagaimana pendapat Kufiyun, ulama madhab Kufah, dan Baghdadiyun, ulama madhab Baghdad, bahwasanya untuk badal nakirah minal ma'rifah, maka badalnya itu harus ada syarat. Di sana harus terpenuhi sebuah syarat di mana badalnya itu harus diberi sifat. Badalnya harus diberi sifat. Karena apa? Karena jika badalnya tidak diberi sifat,
maka tidak akan tercapai sebuah faidah. Tidak akan berfaidah. Misalnya, marartu bi akhika rajulin misalnya. Marartu bi akhika rajulin. Aku berpapasan dengan saudaramu seorang lelaki. Apa faidahnya? Maka kita katakan dia tidak berfaidah, tidak menjelaskan apapun. Karena yang bersangkutan pasti sudah mengetahui bahwasanya saudaranya itu seorang lelaki. Untuk apa diberitahu? Ya, berbeda jika kita beri sifat. Misalnya, marartu bi akhika rajulin salih atau rajulin ghani. Aku berpapasan dengan saudaramu lelaki yang kaya, atau rajulin dzaki misalnya, lelaki yang pintar dan seterusnya. Maka di sini baru tercapai sebuah faidah, dia mufid. Adapun ulama Basrah, ya, ulama Basrah berbeda. Menurut mereka bahwa tidak perlu dipersyaratkan untuk badalun nakirah minal ma'rifah, tidak perlu dipersyaratkan bahwa dia harus diberi sifat. Ya, boleh saja mengatakan maratu bi akhika rajulin. Ya. Kemudian wa ra'aitu rajulaini rajulan tawilan wa rajulan qasiran. Wa hadza badalun nakirati minan nakirah. Contoh lainnya, dan ini contoh yang terakhir, bahwasanya aku melihat dua orang lelaki, ra'aitu rajulaini. Ini adalah mubdalnya. Rajulan tawilan, yang satu tinggi, wa rajulan qasiran, dan yang lainnya pendek. Ini adalah contoh untuk badalun nakirah minan nakirah. Sebetulnya di sini penulis tidak hanya hendak memberikan contoh mengenai badal nakirah minan nakirah, akan tetapi beliau juga ingin memberikan contoh badal muta'addid. Apa? Badal muta'addid, yaitu badal yang berbilang atau ganda. Ya, di mana kita perhatikan pada contoh ini, ra'aitu rajulaini, mubdalnya itu hanya ada satu. Mubdalnya satu, akan tetapi badalnya ada dua. Ya, di mana menurut makna badalnya ada dua, yaitu rajulan tawilan yang pertama, kemudian yang kedua adalah rajulan qasiran. Ya, sehingga boleh badal itu berbilang, berta'addud, namanya badal muta'addid, walaupun mubdalnya hanya ada satu. Kemudian kita lanjutkan pada babul hal, bab hal. Ya, di sini Al-Imam An-Nahas memulai pembahasan tentang al-mansubat. Maknanya apa? Al-mansubat. Meskipun ini bukan kali pertama beliau menyebutkan isim mansub, karena sebelumnya beliau pernah membahas tentang maf'ul bih, beliau juga pernah membahas mengenai isim inna dan juga khabar kana. Akan tetapi secara sharih beliau menyebutkan mansubat itu mulai dari sini. Ya, mulai dari sini beliau sebutkan secara terang-terangan bahwa ini adalah bab mansubat. Di mana Al-Imam An-Nahas rahimahullah berkata, "I'lam annal hala nasbun abada." Ketahuilah bahwasanya hal itu mansub selamanya. Ya, nasbun di sini yang dimaksud adalah mansub. Beliau menyebutkan kata nasbun abadan untuk menunjukkan bahwasanya hal itu adalah bagian dari mansubat. Bahwasanya hal itu adalah termasuk isim mansub. Makanya beliau mengatakan nasbun abadan, selamanya hal itu mansub. Tidak pernah dia marfu atau majrur. Kemudian di sini pula di bab ini pertama kali beliau memberikan definisi. Ya, karena sebelum-sebelumnya sebagaimana kita ketahui, Al-Imam An-Nahas ini sangat anti sekali dengan yang namanya definisi. Beliau selalu hanya memberikan contoh saja, tidak memberikan definisi pada suatu permasalahan. Maka pada bab hal ini beliau memberikan definisi sederhana, ya, bahkan lebih condong kepada sebetulnya ciri-ciri zahir, ciri-ciri yang nampak dari hal itu, bukan definisi secara makna. Kata beliau, wa huwa kullu ismin nakiratin jaa ba'da ismin ma'rifatin qad tammal kalamu dunahu. Hal itu,
Kata beliau, dia adalah setiap isim nakirah yang terletak setelah isim ma'rifah yang telah sempurna kalimatnya tanpa dia. Ya, yang telah sempurna kalimatnya tanpa hal. Kita lihat di sini, beliau memberikan definisi zahir. Memberikan apa? Definisi zahirnya saja. Beliau tidak menyebutkan bahwasanya hal itu adalah isim mansub yang menerangkan kondisi sahibul hal, yang menjawab pertanyaan kaifa dan seterusnya. Tidak. Ini adalah pengertian makna. Karena pengertian ini, yakni pengertian makna itu kurang pas untuk pemula. Yakni kurang membantu untuk memahami definisi itu sendiri bagi para pemula. Yang dibutuhkan oleh pemula itu adalah pengertian yang menerangkan tentang bentuk. Menerangkan tentang bentuk, di mana disebutkan bahwasanya hal itu bentuknya nakirah. Kemudian letaknya di mana? Letaknya adalah setelah isim ma'rifah, ketika kalimatnya sudah sempurna. Ya, dari sini maka baru tergambarkan bahwa hal itu tidak mungkin bentuknya ma'rifah. Bahwasanya sahibul hal yang diterangkan oleh hal itu tidak mungkin bentuknya nakirah. Dan dia terletak setelah apa? Kalimat yang sempurna. Artinya sudah terpenuhi. Di sana ada musnad ilaih, ada fa'il, ada fi'il, kemudian ada mubtada, ada khabar. Nah, ini adalah definisi apa? Bentuk yang sangat dibutuhkan oleh pemula. Sehingga jika pemula ini menemukan sebuah kalimat, misalnya kanallahu ghafuran. Kanallahu ghafuran. Apakah ghafuran ini adalah hal atau bukan? Ya, mereka bisa menganalisis dengan pengertian yang tadi disebutkan oleh penulis. Di mana ghafuran ini mansub. Kemudian dia ma'rifah. Dia nakirah. Ya, ghafuran itu mansub dan nakirah. Persis sama seperti hal. Kemudian lafaz Allah, dia ma'rifah. Ya, persis seperti apa? Sahibul hal. Kemudian letaknya juga sudah benar. Artinya isim nakirah setelah isim ma'rifah. Ghafuran terletak setelah lafzul jalalah Allah. Akan tetapi, apakah kalimatnya sudah sempurna? Kanallahu apakah sudah sempurna? Jawabannya belum. Ya, kanallahu belum sempurna. Maka dari itu ghafuran bukanlah hal. Bukanlah apa? Hal. Karena dia terletak setelah kalimat yang belum sempurna. Maka pengertian yang tadi disampaikan oleh Al-Imam An-Nahas itu adalah pengertian yang aplikatif bagi para pemula. Kemudian ucapan beliau, yaitu qad tammal kalamu dunahu, bahwasanya kalimat itu telah sempurna tanpa hal. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu hanya tambahan di dalam kalimat. Dia bukan umdah, dia bukan pokok di dalam kalimat. Sehingga kapanpun boleh saja kita hilangkan hal itu di dalam kalimat tanpa merusak, tanpa mengubah kesempurnaan kalimat itu sendiri. Ya, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dihilangkan itu adalah hal, tidak mengapa. Hal itu silahkan dihilangkan karena dia hanya tambahan, ya, sebagai fadlah. Kemudian beliau memberikan contoh, taqulu min dzalika jaa Zaidun rakiba. Nasabta rakiban 'alal hal ay jaa fi hali rukubihi. Contohnya, kamu mengatakan jaa Zaidun rakiban. Zaid datang berkendaraan, dalam keadaan berkendaraan. Kamu nasabkan rakiban sebagai hal, yakni maknanya jaa fi hali rukubihi, bahwasanya dia datang dalam kondisi berkendaraan, yakni menerangkan apa? Menerangkan kondisi dari fa'ilnya, yaitu Zaidun. Wa mithluhu aqbala Zaidun dhahikan. Contoh lainnya seperti aqbala Zaidun dhahikan. Zaid datang sambil tertawa. Ya, Zaid datang sambil tertawa. Sahibul halnya apa? Zaidun, fa'il. Ya. Contoh lainnya, wa hadza akhuka muntaliqan. Ini saudaramu, ya, sedang pergi.
Muntalikon ini hal, akhuka ini sahibul hal berupa apa? Khobar. Hadza mubtada, akhuka ini khobarnya. Kalimatnya sudah sempurna. Maka muntalikon ini menerangkan apa? Khobarnya, akhuka. Contoh lainnya, wadzaka Abdullahi hariban. Dan itu Abdullah sedang kabur, sedang melarikan diri. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah Abdullah. Dia adalah khabar. Kemudian contoh terakhir, wa indaka amrun jalisan. Dan bersamamu ada Amr sedang duduk. Ya, mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah mubtada muakhar, yaitu amrun. Ya, asalnya kan amrun indaka jalisan. Jalisan ini menerangkan kondisi mubtada, yaitu amrun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal itu bisa masuk pada jumlah fi'liyah, bisa juga masuk kepada jumlah ismiyah, ya, dan waqis alaihi, dan terapkan semua contoh ini pada kalimat yang lainnya, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dipahami dari pembahasan ini, dari kitab matan dan seterusnya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa kita bahas bersama. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.